atau yang lebih aman kita dengar itu gaya belajar yang 3 itu. Visual, auditory, kinestetik. Dan 3-tiganya di diri kita tuh ada Mas Mahe. Cuma yang mana nih dari ketiga ini yang paling dominan? Oke. Ya karena tugas kita kan menyampaikan materi nih. Iya. Nah, bagaimana caranya materi itu tersampaikan dengan baik dengan audiens yang memiliki beberapa macam gaya belajar. Lu auditory, lu kinestetik enggak juga sih. Itulah gunanya jam terbang, Mas Mahe. Siap. Dan jam terbang pun juga balik lagi enggak semata-mata lu masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Guru Kreatif, Inspirasi Pembelajaran. Mbak Lili. Waduh, ya? Itu generasi kapan ya? Kita ketahuan tuanya nih, Mbak. Ya. Halo Mas Mahe. Halo Mbak Lili, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa harusnya sih. Mas Mahe apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah kita masih semua ya. Alhamdulillah. Nah, Mas dan Mbak Guru mungkin pernah nonton live IG mungkin ya. Dan beliau pernah isi di live IG kita. Masa? Dan kita akan lanjutin nih obrolan waktu itu. Janjinya Mbak Lili mau ngobrol tentang ini soalnya. Apa itu? Yaitu kita ngomongin tentang gaya belajar. Gaya belajar. Asik. Jangan kebanyakan gaya ya. Waduh, gaya. Belajar harus banyak tapi jangan kebanyakan gaya. Asik. Oke. Mbak Lili, lanjutin dari waktu itu. Tapi saya belum ngomongin itu dulu karena itu udah pernah dibahas kemarin. Tapi saya pengen sebelum masuk ke situ, saya pengen tahu dulu nih Mbak Lili itu latar belakang pendidikan, kemudian sekarang kerja di mana dan sebagainya. Saya mau tanya dulu Mbak Lili sebagai seorang yang pernah mengisi di Guru Kreatif. Mbak Lili itu sebenarnya background pendidikannya sebenarnya apa? Backgroundnya sama dengan Mas Mahe. Belakang saya SPD, Sarjana Pendidikan. Lydia Makmur, Sarjana Pendidikan. Gak pakai PT ya di depannya ya Pak ya. Ya, Lydia Makmur, Sarjana Pendidikan. Gak pakai PT di depannya atau TBK di belakangnya. Itu kayak nama perusahaan ya? Beda ya, jangan disamakan. Oke, berarti SPD. Ya, ininya jurusannya? Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan tadi ya. Teknologi pendidikan. Kurikulum dan teknologi pendidikan. Ya. Di kurikulum teknologi pendidikan belajarnya apa aja sih Mbak? Banyak, kita ada belajar media, belajar pembelajaran sendiri pastinya, kurikulum terkait sekolah sama pembelajaran organisasi perusahaan. Kita juga belajar, makanya kalau ditanya, kok lulusan guru nggak jadi guru gitu. Lulusan pendidikan kok malah di perusahaan? Ya jangan salah, karena kita pun belajar tentang itu di kuliahan. Makanya nyambung sebenarnya ya? Nyambung dong pastinya. Oh berarti bisa dikatakan Mbak Lili ini salah satu orang yang lulus dari kampus pendidikan dan memang berkarir sesuai dengan background. Alhamdulillah. Wow, seperti itu. Beruntung banget tuh. Di ngomongin tentang yang tadi pembelajaran organisasi. Yes. Di situ bagian yang paling banyak yang Mbak Lili pelajari. Kebetulan saya pegang HR. Oh pantes, oke. Karena HR banyak, kalau seandainya, wah HR, rekrutmen dong. Oh enggak, rekrutmen tapi di bagiannya apa? Sendiri. Handle-nya apa? Kebetulan pegangnya training dan OD. Oh pas banget. Iya, makanya kalau dibilang, HR rekrutmen ya, oh enggak. Kalau rekrutmen itu tetap ranahnya psikologi, lebih paham, lebih detail. Saya bagian training dan OD, Organization Development. Oh oke. Iya, berarti kalau kita ngomongin background pendidikan dan relasi hubungannya dengan pekerjaan, boleh ceritain sedikit nggak Mbak? Maksudnya supaya nih Mas dan Mbak Guru dan mungkin teman-teman mahasiswa bisa jadi yang to be SPD. Nah ini punya gambaran nih kalau yang dari TP misalnya, atau yang mungkin ternyata belajar tentang organisasi pembelajaran misalnya, pembelajaran organisasi. Relasinya, hubungannya gimana tuh Mbak? Boleh ceritain? Ada banget, karena kan kita di kuliahan belajar bagaimana mengajar, bagaimana mendidik gitu kan. Mungkin bedanya sama sarjana-sarjana pendidikan yang SPD real megang bidang studi, dia ngajarnya murid lah ya, maksudnya bukan anak-anak gitu, siswa-siswi gitu kan. Tapi kalau kita di training kan lebih ke pendidikan orang dewasanya. Andragogi. Yes, itu doang yang saya ingat, yang lainnya lupa. Pendidikan orang dewasa, sama-sama mendidik, cuman beda audiensnya aja sih Mas Mahe. Gitu, overall sih hampir sama. Oke. Nah, berarti ada hubungannya sama yang waktu itu kita bahas tentang gaya belajar. Yes. Dan kalau kita ngomongin tadi yang Mbak Lili bilang di sekolah dengan audiensnya adalah anak-anak, yaitu pedagogi, kemudian orang dewasa itu andragogi. Berarti ada perbedaan dong gaya belajar dari segi gaya belajar untuk anak-anak dan dewasa. Pada dasarnya sama aja. Pada dasarnya ya. Pada dasarnya. Karena kalau kita ngomongin gaya belajar ada apa aja sih Mbak Lili? Banyak.
apa aja kalau disebutin Di bagian ini saya lupa nih. Podcastnya banyak, podcastnya nggak cukup 15 menit 20 menit nggak kelar nih. Kayaknya bisa 2 minggu nih. Waduh. Jadi kalau tanya gaya belajar itu apa aja, banyak. Mbak dan Mas Guru bisa searching sendiri di internet, itu banyak banget. Keywordnya berarti gaya belajar gitu ya? Yes, gaya belajar. Tapi yang lebih spesifik lagi, yang sering atau yang lebih aman kita dengar itu gaya belajar yang 3 itu. Visual, auditory, kinestetik. Gitu. Oh, ini common banget sih. Yes, benar. Iya. Itu yang lebih sering kita dengar ya, yang aman banget emang itu. Nah, kalau hubungannya visual, auditory, kinestetik dengan pembelajaran di perusahaan yang Mbak Lili sudah lewati 4 perusahaan ya. 4 perusahaan. Jenis bisnisnya sama? Beda. Kebetulan 1 perusahaan consulting, 2 perusahaan beda, dan yang sekarang juga sangat-sangat beda. Oke. Gitu. Berarti hampir 8 tahun di dunia A, tiba-tiba sekarang pindah ke industri B. Oke. Beda banget. Dan gaya belajarnya gimana? Gaya belajarnya juga beda banget. Ada perbedaan banget. Kalau boleh cerita sedikit, di perusahaan sebelumnya itu lebih ke gaya belajar auditori, di mana menawarkan produknya itu dengan bacot gitu kan. Ya memang sales bukannya jualannya harus ada bacotnya lebih banyak. Ya, berbicara sih, gitu ya. Memang. Kayak menjualnya itu pakai auditori yang terjadi. Iya, Bapak mau A, kita ada A. Kalau Bapak mau B, kita ada B gitu. Sedangkan di sini nggak hanya auditori, ternyata saya menjual dengan visualnya juga. Gitu. Jadi kalau Bapak mau A, kayak gimana tuh A? Nggak bisa tuh jelaskan hanya dengan auditori. Ditambah dengan visual baru lebih naik. Berarti dengan bisnis yang berbeda saja gaya belajar itu pengaruh. Dan benar banget. Berarti kalau saya coba ngayal aja. Berarti bener nggak, misalnya gini, jangan-jangan kita ini bisa berubah nggak sih gaya belajar? Bisa banget. Pada dasarnya yang tadi saya sebutkan ya, gaya belajar itu kita ada 3, dan 3-3-nya di diri kita tuh ada, Mas Mahe. Gitu. Bukan berarti ada 3, saya cuma punya 1, saya anaknya visual banget, enggak audi, enggak kinestetik, enggak. Kita 3-3-nya punya. Cuma yang mana nih dari ketiga ini yang paling dominan? Itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan pun juga mempengaruhi. Lingkungan, pola asuh, pola hidup kita bersosialisasi itu mempengaruhi gaya belajar juga. Berarti didikan orang tua ngaruh nggak? Ngaruh banget. Sekarang gini, Mas Mahe waktu kecil sering didongengin? Nggak dibacain, tapi disetelin kaset yang cerita tentang kisah binatang. Kisah binatang. Berarti boleh nggak? Dengerin cerita. Berarti kalau saya boleh agak-agak soto ini, sekarang ini Mas Mahe lebih cenderung untuk kalau diberi instruksi atau apa, lebih seneng diperintahkan secara auditori. Kayak atau denger apa gitu, lebih masuk dengan auditori aja. Kayaknya iya. Tanpa ngelihat pun dengan headset atau apa juga udah masuk nih, gue udah tahu nih orang kayak gini, kayak gitu. Kayaknya bener deh, soalnya gini, saya itu kalau lagi ada orang cerita atau presentasi gitu ya, kadang-kadang saya nggak butuh ngelihat slide, udah kegambar tuh dia arahnya kemana, meskipun tanpa ngelihat slide. Cukup dengan dengar dia alurnya jadi jelas. Aja. Dan bahkan malah akan lebih mudah untuk diem gini nih. Tapi kan maksudnya kalau kita lagi dengar presentasi kemudian kita merem, kan dianggapnya nggak perhatiin ya. Ngantuk ya Pak. Nah itu dia. Padahal sebenarnya itu fokus saya terbaik di situ malah. Oh iya bener ya. Berarti berbeda dengan saya. Saya kecil enggak didongengin sama sekali. Sekali enggak didongengin. Jadi bener-bener enggak tidur dibacain dongeng sama sekali. Malah sampai sekarang pun saya kalau hanya diberi instruksi atau mendengarkan audi aja tuh kadang suka lupa. Itu aja. Jadi kadang kalau lagi diskusi atau apa, sebentar Pak, saya catat dulu poin-poinnya. Gitu. Berarti kecenderungannya di visual? Iya, visual kinestetik. Gitu. Visual kinestetik. Oh, ada nyatetnya soalnya nggak bisa diem aja gitu ya. Kebalikannya sama Mas Mahe, kalau misalnya ada yang presentasi, nggak bisa tuh saya cuma ngoceh aja, tapi harus memperhatikan slide presentasinya, atau dia ngasih slide, saya baca. Gitu. Karena ya tadi mungkin karena efek masa lalu yang nggak pernah didongengin itu, jadi kayaknya kalau untuk mendengarkan masih kurang fokus. Pantes. Oke. Berarti didikan dari masa kecil, lingkungan, mungkin pekerjaan juga. Kalau mungkin yang tadinya jangan-jangan yang tadinya auditori, kemudian setiap presentasi atau meeting itu apa slide video dan sebagainya, akhirnya mungkin jadi bergeser. Bisa jadi karena itu tadi lingkungan juga mempengaruhi, tapi bukan semata-mata
ganti gaya belajar seperti membalikan telapak tangan, nggak seperti itu juga hmm. Mas Mahe, karena setiap orang punya prosesnya tersendiri. Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya berhubungan sama gaya belajar ini Mbak Lili, sebagai seorang trainer, berarti ada penyesuaiannya seperti apa? Untuk misalnya orang visual, kita harus menyesuaikan dengan cara apa supaya mereka bisa lebih mudah nangkap. Kemudian orang visual, orang auditori seperti apa, kinestetik seperti apa? Itulah tantangannya jadi pengajar Mas Mahe. Jadi Iya sih. nggak cuma modal satu gaya belajar aja. Mungkin kalau buat diri kita, oke, gue anaknya visual nih, oke berarti gue harus setelah itu untuk kita. Tapi kalau pengajar harus menguasai ketiga-tiganya. Kenapa? Ya karena tugas kita kan menyampaikan materi nih. Iya. Nah, bagaimana caranya materi itu tersampaikan dengan baik dengan audiens yang memiliki beberapa macam gaya belajar. Itu makanya. Implementasinya berarti kalau gitu, kalau yang ada dalam bayangan saya nih, ketika ada satu kelas bicara tentang sebuah materi di mana pesertanya ada 30 dan mungkin di dalam 30 ini punya kecenderungan atau dominasi yang berbeda-beda. Yes, berarti penerapannya gimana supaya 30 orang ini terfasilitasi semuanya? Kita juga bukan dewa ya yang masuk kelas makanya 30 lo visual, lo auditory, lo kinestetik, enggak juga sih. Itulah gunanya jam terbang, Mas Mahe. Siap. Dan jam terbang pun juga balik lagi enggak semata-mata lo masuk kelas, lo tahu itu anak gaya belajarnya apa. Tetap butuh yang namanya observasi. Butuh tetap yang namanya pengenalan. Yang setiap biasanya kalau trainer lah ya, mau trainer mau guru, yang namanya masuk kelas kan pasti pengenalan ke anak-anaknya dulu, ke pesertanya kayak apa. Dari situ kita bisa observe. Ya mungkin barang sejam 2 jam awal kalau pelatihan kan kita masih meraba-raba tuh, masih membakar semangatnya mereka. Dan biasanya kan ada beberapa peserta, kalau kita ngomongin POD ya, orang dewasa. POD apa nih? Pendidikan orang dewasa. Astagfirullahaladzim. Ketahuan banget ya. Aduh, maaf. Lanjut. Karena ada grogi di Andra grogi. Bukan. Aduh. Jadi kan benar-benar kadang kan orang dewasa kan ketika masuk belajar kan kita lihat dulu ini pengajarnya kredibel nggak sih, menguasai nggak sih. Kadang kan ada yang kayak gitu tuh. Yang bikin suasana, wah ini gimana nih biar mengajar bisa diterima dan bisa pas ngajarnya. Observasi adalah hal yang benar-benar patut harus dijalankan itu. Oke. Kalau dari segi media pembelajaran berarti semuanya caranya gimana tuh Mbak Lili? Maksudnya apakah misalnya untuk bisa menangkan semua berarti harus minimal ada visualnya, ada auditori, dan kinestetik? Yes, benar. Kita sebagai pengajar ya, balik lagi kita sebagai pengajar kita harus memfasilitasi ketiganya. Baik visual dengan flat presentasi, tampilan-tampilan kita memfasilitasi untuk anak-anak atau peserta yang visual. Jadi dia bisa melihat dan menyerap dengan tepat. Audi, bagaimana cara pengajar berintonasi menyampaikan materinya. Intonasi pun juga kan tiap orang berbeda-beda. Jadi menerapnya juga benar-benar dari intonasi pada storytelling kalau yang tadi Mas Maya sempat bilang. Kayak gitu. Kinestetik role play, kita ajak peserta untuk praktek gitu ya. Praktek gimana caranya A, bagaimana B, bagaimana. Jadi benar-benar memfasilitasi mereka. Wow, oke. Dan sebenarnya kalau kita bicara orang dewasa dan pendidikan anak ya sama dua-duanya bisa digunakan. Sama. Cuman bedanya itu tadi kan kalau anak-anak nih gelas kosongnya ini benar-benar masih kosong nih. Kalau di sekolahan kayak gitu kan. Kayak sekolahan kita belajar energi, sebelumnya dia belum belajar tentang energi kayak gitu kan. Belajar tentang apa misalnya ekonomi atau apa sebelumnya dia belum belajar karena gelasnya benar kosong enak gitu kan. Sedangkan pendidikan orang dewasa biasanya mereka udah punya bekal dulu nih. Gelasnya udah ada. Udah minimal setengah isi lah gitu kan. Udah ada, dan bagaimana mengkonfirmasi benar nggak sih teori ini, benar nggak sih materi ini yang gue terima kayak. Oke. Jadi sebenarnya dari sini kita juga bisa menyampaikan buat Mas dan Mbak Guru, kemudian teman-teman mahasiswa mungkin yang penonton setia Guru Kreatif, kita bisa menyadari bahwa dengan mengenali gaya belajar ini, sesungguhnya kalau kita jadi guru, jadi trainer, bahkan orang tua pun juga bahkan jadi akan sangat bisa membantu anak didik termasuk anak kita untuk bisa belajar secara efektif gitu ya Mbak? Benar banget Mas Mahe. Karena dengan mengenali gaya belajar kita ataupun gaya belajar peserta didik, yaitu tadi baik peserta didik maupun anak kita bisa memberikan istilah kata tools yang tepat untuk mereka menerima informasi. Jadi informasi yang mereka terima bisa lebih lama
melekatnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Lili sudah berbagi bersama kita. Mas Mahe, senang juga berbagi di Guru Kreatif. Semoga semakin banyak guru yang terpilih. Mantap, makin banyak. Dan nanti sekedar spill ke depannya, Mbak Lili ini bukan hanya akan menjadi narasumber, tapi akan menjadi pengisi. Wah, nanti akan ada sesi-sesi khusus yang Mas dan Mbak Guru, Bapak Ibu, teman-teman semua tunggu aja kejutan dari kami. Sesi berikutnya nanti kan Mbak Lili akan ada sesi khusus. Makanya stay tune terus ya di Guru Kreatif. Oke, terima kasih banyak Mbak Lili. Jangan lupa terima kasih juga buat para penonton setia Guru Kreatif, Mas dan Mbak Guru, Ayah Bunda. Jangan lupa klik like, subscribe, dukung kami di media sosial kami. Jangan lupa boleh komentar, boleh kasih masukan, boleh kasih ide, atau mungkin kalau ada kritik silakan. Kami sangat membutuhkan supaya bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih banyak Mbak Lili, semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.